Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Pusakayana. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terseram lainnya dari Kang Slamet. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pusakayana. Si pengung dan apa kowe? Tegar sok-sokan ngomong percayakan beliau aja padaku. Sekarang bingung toh mau ngapain? Gumamnya lirih menatap tubuh yang terbujur kaku dalam keranda kayu. Dengan gemetar ia membuka penutup keranda. Cahaya remang menyinari tubuh beliau aja yang masih dipenuhi aksara kuno berwarna kehitaman, terukir bagai luka di permukaan kulitnya. Ini sudah mantra paling kuat yang aku punya. Demi terkuat sekalipun akan hancur dengan ini. Tapi kenapa ini tidak mempan? Tegar melangkah mengelilingi tubuh itu. Setiap langkahnya diiringi bayangan kegagalan, rasa bersalah, dan juga beban ratusan nyawa manusia yang menanti di ujung kehancuran. Ia duduk bersila meletakkan topeng bujang ganong di sisinya. Wajahnya penuh keraguan. Menghentikan waktu, bermain dengan masa lalu, mana masuk akal. Ia mencoba kembali mengguratkan aksara-aksara mantra di dinding kayu, mencoret menyalin ulang mengotak-atik susunannya. Pemusnah kutukan, pemulih raga, pengusir sukma. Semua sudah kucoba, tapi semuanya tidak menghasilkan apa-apa. Dan untuk pertama kalinya Tegar benar-benar mempertanyakan dirinya sendiri. Tegar benar-benar melihat batas dirinya. Aku bukan Danan, bukan Cahyo. Aku bukan orang pilihan yang memegang pusaka sakti mandraguna atau roh pelindung seperti Wanasura. Aku cuma pewaris mantra tua dari Terayuda Prana, cuma itu. Tegar tahu, jika ada hal yang lebih mungkin bisa ia perbuat adalah menggali lebih dalam tentang ilmu yang dimiliki oleh leluhurnya. Ia pun menghabiskan waktunya dengan duduk bersila bersemedi di hadapan tubuh beliau wajah. Suara masa lalu terngiang di ingatan Tegar. Bapak kenapa nggak dibalas saja yang menyantet biar mereka kapok? Tegar, santet itu lahir dari dendam dan nafsu. Kalau kamu membalasnya dengan dendam, namanya kamu bukan menyembuhkan santet itu. Suara sang ayah terdengar menjawab pertanyaannya. Kata-kata itu mengecil. Kejadian berpindah. Bapak ngapain? Kenapa Mas Wening harus dibungkus kafan? Tegar melihat sesuatu yang janggal di hadapan matanya. Agar mereka yang mengincarnya tidak merasakan kehidupan Mas Wening. Saat mereka merasa Mas Wening sudah mati, mereka akan berhenti menyerangnya. Kejadian kembali berpindah, namun ada satu kata yang terucap di bibir Tegar. Ritual. Ingatan Tegar kembali pada ayahnya. Ia melihat sang ayah mengelilingi satu batang pohon tua di pemakaman keramat yang sudah mati. Ada kemenyan, lilin, dan kembang yang dinyalakan di sekitar pohon itu. Ingat Tegar, kamu bisa saja hidup sebatang kara, tapi kamu tidak akan pernah bisa sendirian. Tuhan sudah menciptakan segalanya untuk selalu ada bersama ciptaannya yang paling mulia.
saat kau tak mampu menuntaskan masalahmu seorang diri, minta bantuanlah pada mereka. Saat itu Tegar melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Pohon tua yang telah kering itu tiba-tiba mulai menumbuhkan daunnya di ujung-ujung tangkainya. Ayah Tegar tersenyum. Ia membereskan benda-benda ritualnya dan mengajak Tegar untuk meninggalkan pohon yang perlahan mulai hidup kembali. Tegar membuka mata, nafasnya berat. Namun dalam hati muncul keyakinan baru. Aku harus mencoba. Ia berlari dalam gelap, mencari benda-benda yang dibutuhkan, kembang 7 rupa, obor, dupa, kemenyan. Ia memindahkan tubuh Bliwaja ke atas meja kayu besar di halaman rumah. Dikelilinginya tubuh itu dengan lingkaran api kecil, lalu menaburkan bunga dan menyalakan dupa. Mantra-mantra aksara ia tulis di tanah dan tubuhnya sendiri, menyambung dengan yang ada di tubuh Bliwaja. Ini satu-satunya jalan. Ritual geni pangundang sukmo. Cahaya rembulan menyinari mereka berdua. Aksara-aksara di kulit mulai bersinar, redup dan terang seperti bernapas. Angin berhenti, kabut turun, aroma dupa meresap ke udara. Dan mata-mata menyala mulai muncul dari kejauhan. Makhluk-makhluk tak kasat mata tertarik oleh energi ritual, tapi tak satu pun dari mereka mendekat. Mereka hanya menyaksikan, diam tidak berani mengganggu. Tegar terus membaca mantra. Suaranya serak. Tubuhnya gemetar, namun ia tak berhenti. Puncak malam telah lewat, tapi tubuh Bliwaja belum juga bergerak. Mantra-mantranya semakin cepat, napas Tegar semakin pendek. Wajahnya memucat. Suasana begitu senyap. Tegar jatuh terduduk, napasnya tinggal sisa. Ritual itu gagal, ia tidak sanggup lagi. Cahaya pagi mulai menyelinap masuk melalui celah-celah atap yang lapuk. Keheningan menyelimuti tubuh Tegar dan Bliwaja yang sama-sama tak bergerak. Tegar mendengar sesuatu, suara logam. Suara cawan itu. Dengan sisa tenaga Tegar membuka mata. Ia berusaha bangkit, menoleh ke meja. Bliwaja masih terbaring. Ilusi. Tegar kesal, ia memukul meja kayu, frustasi hampir putus asa. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Lalu, apa yang kau lakukan padaku? Seketika Tegar mendongak, di hadapannya berdiri sesosok lelaki bertelanjang dada, dengan sorot mata yang ia kenal sangat baik. Bliwaja. Ia menoleh ke belakang, tubuh Bliwaja masih terbaring. Sukmaku terlepas dari hukuman langit, tapi tidak dengan tubuhku. Tegar terdiam antara senang dan bingung. Tapi hatinya tahu ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku akan mencoba lagi. Kali ini aku akan bangkitkan tubuhmu. Bliwaja menggeleng. Tidak sekarang, Tegar. Dan Nandan yang lain, mereka membutuhkan kita. Tapi tubuhmu, sukmaku saja sudah cukup untuk sekarang. Tegar mengangguk perlahan. Dia tahu waktunya tidak banyak. Ia membaringkan kembali tubuh Bliwaja di tempat yang sama, memasang kembali topeng bujang ganongnya, bersiap. Langkahnya meninggalkan rumah itu menembus kabut pagi. Namun di belakangnya suara Bliwaja terdengar pelan, dalam dan penuh makna.
Putra Yuda Prana, aku mengenal aksara mantramu. Seolah ilmu kita berasal dari akar yang sama. Dan di kejauhan, di medan tempur yang sedang bersiap menyambut pertarungan akhir, langit mulai bergemuruh. Dari akar rimba yang sunyi, pernah lahir kekuatan tanpa nama. Mereka yang dikira hilang sesungguhnya hanya menunggu. Makhluk digdaya pelindung Allah Swanamarta tak pernah mati. Ia hanya diam hingga waktu penentuan memanggilnya kembali. Saya berlari sekuat tenaga mengikuti arah bulu Rangkara yang melayang cepat menembus udara dingin Mahameru. Hatinya berdebar saat itu ia sadar pertempuran ini tidak kebetulan. Segalanya seolah sudah ditakdirkan jauh sebelum langkah pertama para pemilik pusaka melintasi bumi. Pusaka Yana ini bukan sekedar konflik, melainkan tarian sejarah yang sedang kembali bergerak. Di tempat lain, Wanasura mengeram keras dari dalam jiwa Cahyo. Sesuatu membangkitkan kegelisahan roh kera agung itu. Perasaan yang hanya muncul bila ketakutan besar akan bangkit dari tidur panjangnya. Tanpa diperintah, Wanasura merasuk ke kaki Cahyo, membuat tubuh anak muda itu bergerak lebih lincah seperti dibimbing oleh naluri purba yang tidak bisa dijelaskan logika manusia. Hingga Cahyo sampai di satu titik. Di sana, seekor kera abu-abu berdiri di atas sebuah batu besar, menatap ke satu arah, diam, tegang. Matanya menyala dalam ketenangan yang mencurigakan. Kliwon, bagaimana kau bisa lebih dulu sampai sini? Namun gerak-gerik Kliwon tidak seperti biasanya. Ia tampak gelisah seperti tahu bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Seolah nalurinya juga sedang beresonansi dengan kekuatannya lama terkubur. Kau menanti kemunculannya ya? Aku tak menyangka kalian mengenalnya. Kliwon hanya mengangguk, perlahan diam penuh makna. Cahaya mendekati bulu Rangkara yang masih melayang dan berkilau samar di bawah cahaya rembulan. Maaf, aku lupa menyampaikan salammu pada mereka. Tapi bagaimana kalau kau sampaikan sendiri saja? Rangkara! Seketika bulu itu bersinar terang, bukan berubah menjadi seekor kera raksasa seperti sebelumnya, melainkan menegang, bergetar dan menghujam ke dalam tanah. Denyut jantung Cahyo melonjak. Matanya terbelalak, bayangan dua ekor kera raksasa muncul di belakang dirinya dan Kliwon. Ia bisa merasakan resonansi kekuatan dari dalam bumi. Tanah berguncang pelan. Dari dalamnya muncul sosok kera hitam. Rangkara. Bukan bayangan, bukan manifestasi dari bulu pusaka, tapi roh sejati, sosok tua yang selama ini tidur, menyembunyikan dirinya dari sejarah. Rangkara, kau benar-benar menanti masa ini? Tiba-tiba muncul sosok roh manusia di sisi Rangkara. Rambutnya telah berubah, jubahnya lusuh, namun sorot matanya masih sama seperti dulu. Kerta? Cahyo tak percaya ia mengenal lelaki tua itu, meski tubuhnya kini hanya roh. Kerta tetap Kerta, teman seperjuangannya saat ia terlempar ke masa lalu. Lama tak jumpa, Cahyo. Rasanya seperti ratusan tahun. Kenapa rohmu masih ada di dunia ini? Cahyo perih melihat sahabat lamanya belum bisa pergi dengan tenang. Apa yang membuatmu tertahan?
Rangkara mengeram pelan menyapa sahabat manusianya. Kami hidup bahagia, Cahyo. Setelah kau kembali ke waktumu, aku mengembara. Banyak hal yang terjadi, tapi sampai tua pun kami tidak pernah melupakan pertarungan kita bertiga. Cahyo terdiam, dadanya hangat. Kenangan itu kembali. Saat aku meninggal, Rangkara memilih menjaga makamku. Ia menunggumu dan Wanasura. Ia menunggu waktu ini, dan saat aku sadar, aku tak tega meninggalkannya sendiri. Kami menunggu bersama. Cahyo tersenyum. Ada kesetiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata di antara mereka. Kalau begitu, ini adalah waktunya kalian kembali. Ia pun memanggil Wanasura dan Wanasudra. Dua sosok roh kera agung itu keluar dari tubuh Cahyo dan Kliwon, berdiri gagah di hadapan Rangkara. Kerta terkesiap bahkan dalam wujud roh. Ia masih takjub melihat wujud asli dua pelindung alas Wanamarta. Rangkara berlutut, namun Wanasura dan Wanasudra menahan gerakannya. Mereka menghormati Rangkara. Dia tidak kalah kuat, bahkan mungkin setara dengan mereka berdua. Namun Cahyo sadar, Wanasura tidak bisa terus berada di dunia manusia. Tubuh ragawinya telah tiada, dan jika terus di sini rohnya akan musnah. Masuklah kembali ke tubuhku. Wanasura pun kembali menyatu dengan tubuh Cahyo. Kerta menyayangkan kejadian itu. Namun ia juga sadar bahwa matinya raga wadah Wanasura lah yang membuat Cahyo dan Wanasura menjadi sahabat. Karta lalu mendekati tubuh Kliwon yang kini kosong. Biar aku yang menjaganya. Selesaikan pertarungan kalian. Rangkara sudah tidak sabar untuk kembali ke medan pertempuran. Bawalah dia demi perang yang akan menentukan segalanya. Cahyo mengangguk. Sebelum ia pergi, Kerta kembali memanggil. Cahyo, kekuatan terbesar pelindung alas Wanamarta kini ada di tubuhmu. Bahkan para dewa akan merasa ngeri melihat cahayanya. Jangan pernah ragu. Aku mengerti. Aku pastikan kalian akan pergi dengan tenang setelah semua ini selesai. Tidak semua roh ingin pergi, Cahyo. Beberapa memilih untuk tetap menjaga. Cahyo pun melangkah pergi, meninggalkan tubuh Kliwon dan Kerta. Ia menuju Ranukumbolo, tempat pertempuran besar akan meletus. Kali ini, ia tak sendiri. 3 roh kera raksasa menyatu dalam tubuhnya. Wanasura, Wanasudra, dan Rangkara. Dalam perjalanannya, Cahyo tiba-tiba merasakan sesuatu aneh, seolah kekuatan di dalam tubuhnya sedang mengingatkan sesuatu. Samar, sosok kera lain muncul di penglihatannya, namun yang ini berbeda. Berbalut cahaya keemasan dan jauh lebih agung dari apapun yang pernah ia lihat. Wujud ini... Bang! Guntur berlari pontang-panting, napasnya memburu menerobos kabut malam menuju tanah lapang. Tempat Nyai Jambrong berdiri menatap langit. Di sampingnya Kang Jawir bersedekap tegang, sementara Nyi Runtak duduk bersila dengan mata terpejam, memusatkan batin. Telapak sandal jepit mendarat tepat di wajah Guntur, memaksa tubuhnya jatuh terguling di tanah.
Bocah edan, malam-malam teriak-teriak kayak kesurupan setan. Gawat Eyang, apa yang gawat? Jangan jauh panik. Nyai, dengerin dulu, kasihan ini bocah teh, napasnya masih nyangkut di dengkul. Dirga, Mas Danan, Pale, Mas Cahyo, mereka semua tidak bisa bertarung untuk sementara. Kita harus menahan gelombang serangan setan-setan itu sampai mereka kembali. Jadi mereka sudah menemukan cara untuk menandingi 3 pusaka kadewataan itu. Mungkin Eyang. Satu lagi tamparan sendal jepit menghantam kepala Guntur. Terus apa yang gawat? Ya karena kita yang harus menahan mereka duluan Eyang. Salah. Yang gawat itu kalau kita bertarung tanpa tahu caranya menandingi kekuatan mereka. Bahkan jika sosok yang mengaku dewa turun dari langit, kau harus siap menghadapinya tanpa gentar. Kamu muridku, Guntur. Guntur terdiam. Perkataan gurunya itu menghantam jiwanya lebih kuat dari sandal jepit. Ia sadar ini bukan waktunya takut. Ini waktunya berdiri. Suara gong gamelan menggema dari kejauhan, membelah keheningan. Tak lama kemudian, suara ledakan memecah malam dari balik sisi hutan. Tanah bergetar, langit menggulung. Mereka tiba. Angin berhembus kencang, hujan turun dengan deras. Seketika alam di sana mengamuk seolah enggan menerima kedatangan sosok itu. Aliran kekuatan hitam merasuk ke tanah. Sosok-sosok hitam perlahan membentuk wujudnya seolah baru saja tercipta dari tanah. Namun makhluk-makhluk itu adalah perwujudan sukma yang menjadi tumbal untuk mereka. Sukma Ireng, aku tidak suka keramaian. Bereskan mereka. Perintah sosok pendekar tua yang menggenggam erat tombak pusaka di tangannya. Tombak Dandamurti. Sosok bayangan hitam berwujud manusia bermata merah memerintahkan makhluk-makhluk pengikutnya itu untuk bangkit. Ia tak berkata apapun, namun setan-setan itu mengerti maksudnya. Mereka merangkak, berlari menyeret tubuhnya keluar dari hutan mengincar manusia-manusia yang ada di sana. Tak akan kubiarkan. Guntur panik melihat kemunculan sosok-sosok itu. Ia bersama Nyai Jambrong ditemani Kang Jawir yang menggendong Nyai Runtak berlari ke kerumunan makhluk hitam itu. Nyai Runtak teh bisa tidurkan makhluk-makhluk itu. Tidak semua, beberapa dari mereka lebih kuat dari ilmuku, Jawir. Sisanya biar kami yang urus. Guntur bersiap dengan bentrokan yang akan terjadi. Walau yakin bisa mengalahkan pasukan Sukmo Ireng itu, ia sangat yakin bahwa pendekar tua pembawa tombak Dandamurti itu bisa menghabisinya dengan mudah. Tapi sebelum bentrokan itu terjadi, tiba-tiba pasukan Sukmo Ireng tertarik masuk ke dalam tanah. Mereka semua menghilang dengan kekuatan misterius yang menaklukkannya. Apa yang terjadi? Raden Sangkara. Sosok perempuan berkebaya hitam yang mendampingi pendekar tua itu memperingati datangnya kekuatan besar. Nyi Sirep, jangan khawatir. Bahkan jika seluruh makhluk di tanah ini melawanku, mereka akan musnah dengan kekuatan tombak Dandamurtiku ini. Suara langkah kaki mendekat dari belakang. Sosok sumber kekuatannya memusnahkan pasukan Sukmo Ireng itu pun muncul dengan wayang di tangannya. Raden Sangkara, Sukmo Ireng, Nyi Sirap,
Kalian hidup di zaman ini, namun kalian justru membawa kehancuran di zaman kalian hidup. Makhluk-makhluk itu pengikutmu. Bukan urusanmu. Kalian hanyalah makhluk yang harus dimusnahkan dari zaman ini. Arsa, berhati-hatilah, tombak itu bahkan bisa membelah bukit. Ternyata nenek peot itu lebih pintar darimu. Tak ingin membuang waktu, Raden Sangkara mengangkat tombak Dendamurti. Ia mengarahkan tombak itu pada Arsa dan menusuknya dari jauh. Serangan itu menumbangkan pohon-pohon di sekitarnya. Namun sebelum dampaknya sampai kepada Arsa, serangan itu tertahan oleh sosok bayangan hitam yang mengenakan pakaian kerajaan layaknya tokoh pewayangan. Ia menahan serangan itu dengan sebuah tombak yang memancarkan kekuatan terus-menerus. Tidak mungkin. Raden Sangkara tak percaya ada yang mampu menahan kekuatan tombak Dendamurti. Guntur, Nyi Jambrong, Kang Jawir, serahkan mereka pada kami. Sosok lain akan tiba sebentar lagi. Jangan gegabah, Kang Arsa. Akang teh nggak bisa ngademin mereka sendiri. Jangan khawatir, Padepokan Ki Jaya Talun tidak pernah sendiri. Saat itu Naya datang bersama beberapa sinden dan pemain gamelan. Beberapa wayang dibawa dalam sebuah kotak. Mereka menyadari bahwa wayang itu memancarkan kekuatan yang mengerikan. Menarik, namun pusaka wayangmu tidak akan ada artinya dibandingkan dengan tombak Dendamurtiku. Bau darah pekat tercium dari tombak Dendamurti. Dengan sekali tebasan, kekuatan hitam menumbangkan pepohonan. Namun serangan itu tertahan dengan jatuhnya dua pusaka yang muncul tepat setelah Arsa mengibaskan wayang berwujud busur dan cakram. Nyai, itu... Bawalah busur ini pada Arum Braja dan cakram ini pada Jayawira. Setidaknya sekarang kita sudah memastikan pusaka ini bisa menandingi tombak Dendamurti. 3 pusaka itu tidak mungkin. Tombak Tunggul Naga, Panah Pasopati, Cakra Sudarsono, pusaka sakti yang diceritakan di kisah pewayangan. Nyi Jambrong tak percaya pusaka-pusaka itu muncul di hadapannya. Namun saat menyentuh Cakra Sudarsana, ia sadar wujud pusaka itu hanya sementara. Pusaka wayang Batara di tangan Arsa mampu memanggilnya. Namun pusaka itu bisa hilang kapan saja ketika kekuatan yang selama ini dikumpulkan Arsa dan Padepokan Ki Jaya Talun habis. Cepat, Guntur, waktu kita tidak banyak. Baik, Eyang. Guntur mengambil panah Pasopati yang pernah diceritakan digunakan oleh salah satu Pandawa itu. Ia pun bergegas meninggalkan Arsa dan Padepokan Ki Jaya Talun menghadapi Raden Sangkara. Sementara itu Arsa mengangkat wayang. Raden Suto, pagelaran dimulai. Pagelaran yang kau sebut pagelaran akan menjadi pembantaian. Lakon kali ini Pusaka Kedewatan lawan Pusaka Batara. Wayang-wayang keramat bangkit. Sosok-sosok bayangan pewayangan muncul dari balik layar tak kasat mata, berdampingan dengan Ki Arsa di medan perang. Gending perang kembang mengalun dan Ting Gamelan menari bersama gelegar petir. Suara Naya menggema lembut, menyeru roh-roh yang tertidur untuk meminjamkan kekuatan mereka dalam pagelaran sakral terakhir. Di dalam hutan itu, tombak Dendamurti beradu dengan tombak Tunggul Naga. Tanah bergetar, langit-langit bergejolak.
Di sisi lain, ratusan tiang cahaya membentuk anak panah menggantung, menanti satu komando. Mereka berpendar dalam warna merah darah, berkedip-kedip seperti detak jantung para makhluk di bumi yang mulai merasakan ancaman maut. Tempat ini akan musnah. Desa Arum Braja hampir putus asa. Ia menatap langit dengan wajah pucat. Rambut panjangnya tersapu angin badai yang mulai menggila. Namun di sebelahnya, Jayawira berdiri tegak, menggenggam sebilah pedang sakti yang berdenyut dengan aura panas. Walau tempat ini hancur, ini bukan alasan untuk berhenti melawan. Dari kejauhan, terdengar teriakan yang memecah keheningan. Mas Arum Braja, Mas saya! Guntur berlari menembus kabut bersama Nyai Jambrong yang masih kuat meski usianya telah menua. Debu dan tanah berterbangan saat keduanya tiba. Tempat ini terlalu berbahaya. Jayawira mencoba memperingatkan, namun Nyai Jambrong hanya terkekeh sinis. Memangnya ada tempat yang aman di hari kiamat seperti ini? Tanpa banyak bicara, Guntur mendorong sebuah busur besar ke dada Arum Braja. Busur itu bersinar saat menyentuh kulit pendekar itu. Ini, gunakan ini. Arum Braja terdiam, kedua tangannya bergetar saat memegang busur Pasopati. Aura sakti menyelimuti tubuhnya. Dari mana kalian dapatkan ini? Tidak ada waktu menjelaskan. Busur itu tidak akan bertahan lama. Ki Arsa mempercayakan kalian untuk menggunakannya sebisa mungkin. Seru Nyai Jambrong lalu menyerahkan cakra Sudarsana kepada Jayawira. Begitu tangannya menyentuh cakra itu, mata Jayawira memancarkan harapan yang sebelumnya telah padam. Dengan ini kita bisa menandingi cakra Bayu Lodra. Terima kasih. Namun kegembiraan mereka tak berlangsung lama. Masalahnya, di mana pemilik cakra Bayu Lodra itu? Seketika terdengar suara dari dalam benak mereka. Suara Mbok Sari yang terdengar seperti angin yang menyusup ke celah jiwa. Setan-setan itu telah menyerang desa-desa di kaki gunung. Mereka menjadikan warga sebagai tumbal dan membawa wabah ular. Kita terkecoh. Apa? Kurang ajar makhluk laknat itu. Terus kita harus bagaimana, Bosar? Jagat telah pergi mendahului kalian. Ia menghadapi panglima dari Naga Antadurga, pemilik cakram Bayu Lodra. Tapi ia membutuhkan bantuan Nyi Runta untuk menenangkan warga yang kerasukan dan keracunan di sana. Aing siap. Gerbang gaib jagat masih terbuka. Pergilah sekarang. Berangkat. Kang Jawir menggendong Nyai Runta dan melesat menembus kabut bersama kekuatan gaib yang membuka celah langit. Guntur menatap kepergian mereka, hatinya semakin cemas. Mas Jagat pergi, Kang Jawir dan Nyai Runta juga. Lalu bagaimana kita menghadapi makhluk-makhluk itu, Eyang? Pukul saja kalau gak mempan, lebar batu. Kalau masih gak mempan, pakai senjata. Kalau masih juga ya pakai semua. Gitu aja kok repot. Eyang ini serius. Wajahnya Jambrong berubah dingin, tidak ada lagi senyum. Memang serius. Ia menatap ke langit. Anak panah Nararingga kini mulai bergetar, siap melesat seperti hujan maut. Prabu Kerana, kali ini aku tidak akan kalah tanpa perlawanan.
Ia memusatkan seluruh kekuatannya ke busur Pasopati. Tiba-tiba dari pusaka itu terbit cahaya yang membentuk ratusan anak panah cahaya. Jumlahnya sama dengan yang tergantung di langit. Sekarang panah-panah cahaya melesat ke langit dan saling bertumbukan dengan panah-panah Nararingga. Suara logam bertabrakan membelah udara, kilatan cahaya menyambar-nyambar seperti petir. Langit menjadi ladang pertempuran, tempat kedua kekuatan Adikodrati saling menghabisi. Guntur ternganga, tubuhnya bergetar menyaksikan keajaiban di atas sana. Panah-panah dari busur Pasopati berhasil menahan setiap anak panah Nararingga. Tak satu pun menyentuh tanah. Langit tetap gelap, tapi harapan kini mulai bersinar. Ledakan cahaya dari benturan panah-panah sakti di langit mengguncang langit dan bumi. Di balik lapisan dimensi lain, sepasang mata menyala dalam kegelapan. Sosok tinggi besar bersembunyi di antara batas realitas, mengamati semua dengan dingin. Jadi benar dugaanku, gumam Prabu Krana dengan suara dalam bergemuruh seperti gaung dari perut bumi. Sebagian kekuatan busur Nararingga telah dicuri. Kalau tidak, mustahil panah lembah itu mampu menandinginya. Tanpa peringatan, makhluk setinggi pepohonan itu melangkah keluar dari alam persembunyiannya. Tanah bergetar, udara terhisap masuk, dan kabut gelap merambat mengikuti langkahnya. Wujudnya menyerupai Raja Agung dari zaman purba, mengenakan pakaian kerajaan yang berhiaskan simbol naga dan matahari hitam. Di tangannya tergenggam busur Nararingga, pusaka emas berkilau yang menyimpan kekuatan penghancur zaman. Tapi tubuhnya mengeluarkan aroma amis darah dan kematian, seperti jagal agung yang baru saja keluar dari medan pembantaian. Aku tahu pencuri kekuatan pusaka itu ada di zaman ini. Serahkan padaku sebelum ku guncang gunung ini dan ku hapuskan tanah tempat kalian berpijak. Nyai Jamrong yang biasanya tak gentar kini terdiam sejenak. Ia tahu ancaman makhluk itu bukan sekedar gertakan kosong. Namun ia tertawa renyah. Kami tidak sebodoh itu, Prabu Krana. Tanpa kekuatan utuh dari pusakamu, kau mungkin bisa meruntuhkan gunung ini. Tapi jika kekuatan itu kembali padamu, zaman ini akan binasa. Nyi Jamrong melangkah maju meninggalkan Arum Braja yang masih bersiaga. Jadi kau menyadarinya juga, makhluk tua. Tapi kau tak punya hak berbicara denganku. Tanpa aba-aba, satu anak panah melesat seperti kilat langsung menembus dahi Nyai Jamrong. Eyang! Namun seketika tubuh Nyai Jamrong yang tertembus panah itu memudar, seperti ilusi air di tengah padang pasir. Sosoknya muncul kembali beberapa langkah di sebelah, berdiri utuh tanpa luka sedikit pun. Prabu Krana mengerutkan kening. Kau menghindar. Nyi Jamrong kembali terkekeh. Pusakamu sudah cacat, Prabu. Memanah nenek tua sepertiku saja tidak bisa. Raut wajah Prabu Krana berubah, amarahnya melonjak. Sementara itu Guntur dengan sigap menghampiri Arum Braja. Eyang sedang mengalihkan perhatiannya. Sekarang waktunya kita serang. Arum Braja mengangguk.
Tubuhnya mulai berpendar dan kembali ke wujud siluman sembrani. Makhluk perkasa bertubuh kuda dengan aura cahaya membara. Satu panah lagi ditembakkan Prabu Krana, namun kembali meleset. Nyai Jambrong bergerak cepat, tubuhnya seolah menari di antara serpihan waktu. Dan di saat itulah, satu anak panah Arum Beraja sudah melesat, muncul tiba-tiba hanya sejengkal dari wajah Prabu Krana. Dengan refleks luar biasa, Prabu Krana berhasil menangkapnya di udara. Kurang ajar. Sial, sedikit lagi. Ayo lagi. Arum Beraja menyiapkan panah berikutnya. Kedua pusaka kembali berbenturan di udara. Suara logam bersahutan, panah-panah sakti saling membatalkan di udara. Kedua kekuatan tampak seimbang. Pusaka Pasopati dan Nararingga memang ditakdirkan saling meniadakan satu sama lain. Kau pikir bisa mengalahkanku dengan panah palsu itu? Seru Prabu Krana penuh penghinaan. Ia mulai mengeluarkan asap hitam pekat dari tubuhnya. Dengan mata menyala, ia kembali menarik busur Nararingga. Dan kali ini bersiap menyemburkan api penghancur dari mulutnya. Namun tiba-tiba Prabu Krana terhuyung, lututnya menyentuh tanah. Sebuah anak panah lain menggores pipinya, nyaris menembus wajahnya. Sial! Ternyata saat ia sibuk menghadapi Arum Beraja, Nyi Jambrong dan Guntur menyusup ke belakangnya dan menghantamkan sendi lututnya serempak dengan senjata sakti mereka. Tikus-tikus pengecut. Prabu Krana menghentakkan tanah, menciptakan gelombang kejut dahsyat. Tanah terbelah, batu-batu berterbangan dan debu membumbung tinggi. Namun Nyai Jambrong dan Guntur berhasil menghindar, walau dengan napas memburu dan tubuh terluka. Pertarungan pun meletus di dua sisi Gunung Mahameru. Hutan yang rimbun kini menjadi medan perang. Pasukan Sukma Ireng dan barisan Wayang Arsa bertarung sengit. Asap dan debu berbaur dengan aroma darah dan tanah yang terbakar. Di tengah hiruk pikuk pertempuran, suara gending gamelan perang menggema mistis, mengiringi setiap tebasan, setiap sorakan dan setiap tumbangnya prajurit dari dua dunia. Sementara itu di atas puncak, Arum Beraja masih berhadapan dengan Prabu Krana. Dua sosok pemanah, dua pusaka sakti, dua kekuatan yang tampak seimbang. Namun Arum Beraja tahu keseimbangan itu semu. Prabu Krana belum serius. Ia masih bermain-main. Kesombongan itu akan menjadi kelemahanmu, Prabu Krana. Anak panah dilepaskan cepat, tepat, tapi hanya dengan sedikit gerakan. Tubuh raksasa Prabu Krana menghindar. Jadi hanya segini. Prabu Krana kecewa, dingin. Satu hentakan kakinya mengguncang bumi. Retakan-retakan besar muncul dari tanah tempat Guntur dan Nyai Jambrong berpijak. Awas! Teriak Guntur saat tanah terbelah di bawah kaki mereka. Nyai Jambrong melompat, tetapi seluruh permukaan di sekitarnya mulai retak. Tak ada tempat yang aman lagi. Arum Beraja menembakkan panah demi panah, tapi tak satu pun menyentuh tubuh Prabu Krana. Aku harus membalaskan kehancuran kerajaanku yang kau musnahkan. Puluhan anak panah Pasopati mengelilingi Arum Beraja, menyala, bergetar, mengumpulkan daya. Sepertinya aku harus menunjukkanmu apa itu putus asa yang sebenarnya. Arum Beraja akhirnya melepas semuanya. Puluhan anak panah sakti melesat menghunus langit,
lalu menghantam tubuh raksasa Prabu Krana. Debu tebal menyelimuti medan. Tawa Prabu Krana menggema dari dalam kabut. Tubuhnya tak terluka sedikit pun. Tidak mungkin, bahkan busur Pasopati. Arum Raja terpaku, napasnya berat. Hatinya tercekik kenyataan. Prabu Krana menembakkan anak panah Nararingga ke langit, lalu membiarkannya kembali menukik ke arahnya sendiri. Anak panah itu justru terpental, tak mampu melukai kulitnya sendiri. Bahkan pusaka Nararingga tidak bisa menyakitinya. Pusaka kedewataan tidak bisa dimiliki oleh makhluk lemah. Prabu Krana angkuh, kekuatannya seperti tak tersentuh. Tiba-tiba langit terbelah. Petir menyambar dari segala arah. Awan hitam berputar dan membentuk lubang dimensi. Sampai kapan kalian mau main-main? Suara menggelegar membelah alam, membuat semua makhluk di bumi menoleh. Naga Antadurga, kau akhirnya datang juga. Dari balik awan muncul sosok naga bersayap lebar dengan tubuh yang dipenuhi aksesoris emas kerajaan dan tanduk menyala seperti bara api. Jangan remehkan mereka. Raung Antadurga. Jayawira berdiri menantang sosok itu. Di tangannya tergenggam cakra Sudarsana yang telah menyala menyatu dengan kekuatan dirinya. Cakram Bayulodra melayang-layang di sekitar tubuh naga Antadurga. Cakram itu menghilang dan muncul begitu saja di sekitarnya. Aku lawanmu. Seketika aliran udara berhembus dengan kuat di sekitar Jayawira. Rintik hujan tersapu oleh angin berpusat pada cakra Sudarsana di tangannya. Tanpa membuang waktu, Jayawira menerbangkan senjata cakram dengan 108 gigi yang berputar ke arah naga Antadurga. Pusaka sakti itu terhenti di udara bertabrakan dengan cakram Bayulodra milik naga Antadurga. Aku tidak berniat untuk kalah, ucap Jayawira yang membacakan sebuah ajian yang membuat cakra Sudarsana terbakar oleh api dan semakin membesar. Ketahuilah manusia, aku sama sekali tidak meremehkanmu. Di tengah bentrokan pusaka di langit itu, tiba-tiba cakram Bayulodra muncul begitu banyak di sekitar Jayawira. Tidak mungkin. Cakram itu berterbangan menyerang Jayawira yang tengah berkonsentrasi pada pusakanya yang sedang beradu itu. Jayawira berusaha menghindar, namun semakin ia menghindari kekuatan cakram Sudarsana semakin melemah. Cakram Bayulodra yang muncul dari berbagai dimensi itu tak hentinya menyerang Jayawira hingga luka-luka tergores di seluruh tubuhnya. Selesaikan lawan kalian. Segera rebut kekuatan pusaka kita. Itu bukan gertakan. Jayawira melihat seluruh cakram Bayulodra membesar. Dan saat itu pusaka yang mampu menembus dimensi itu menyerangnya bersamaan. Jayawira! Arum Raja cemas, namun keadaannya tidak lebih baik. Kali ini Prabu Krana menarik sendiri anak panah yang begitu besar di tangannya. Menghindarlah dan panah ini akan menghancurkan tempatmu berpijak hingga menembus sisi lain gunung ini. Di tengah hutan yang remang dan diselimuti kabut peperangan, suara gamelan yang sejak tadi mengiringi tarian para roh wayang tiba-tiba terhenti. Getaran halus menyusup ke tanah, ke udara dan ke dada para petarung.
Suasana berubah mencekam seperti alam menahan napas menanti ledakan yang tak terhindarkan. Raden Suto dan Raden Sangkara berdiri saling berhadapan. Keduanya sama-sama terluka. Nafas terengat tapi sorot mata masih menyala. Terutama Raden Sangkara yang kini tidak lagi menutupi hasrat membunuhnya. Aku sebenarnya masih ingin bermain-main, ujar Raden Sangkara datar, senyumnya lenyap berganti dengan wajah serius dan penuh niat membunuh. Jangan sombong Raden Sangkara, seru Arsa dari balik bayangan pepohonan. Namun dalam hatinya firasat buruk mulai menggigit. Ia merasakan sesuatu yang mengerikan sedang tumbuh dalam senjata lawannya. Di sisi Sangkara, Nyi Sirep melangkah perlahan. Perempuan berkebaya hitam itu tersenyum samar. Jemarinya yang pucat menyentuh tombak Danda Murti dalam sekejap. Tombak itu berdenyut seperti makhluk hidup. Ukiran aksara Jawa kuno berwarna hitam menyala di sepanjang porosnya, berdenyut pelan seperti nadi iblis. Naya, pergi dari sini. Naya yang berdiri di samping barisan gamelan menghentikan tembangnya dengan wajah bingung. Apa maksudmu, Ki? Aku tidak yakin apa yang akan terjadi, tapi firasatku sangat buruk. Cepat cari kekuatan lain, pergilah sebelum terlambat. Naya memandang sekeliling. Para penabuh gamelan yang telah mengiringi pertempuran terkulai. Wajah mereka pucat, energi habis, napas mereka berat. Keringat dingin mengalir dan ia merasakannya. Kekuatan tombak Danda Murti kini tidak bisa dikendalikan. Aura kematian yang liar meledak-ledak seakan menari liar dan tidak sabar untuk dilepaskan. Hebat, kau memaksaku untuk melepaskan segel tombak ini. Kilat hitam melingkari mata tombak itu. Udara mengeruh. Langit di atas hutan tampak bergetar. Naya menatap tajam Raden Sangkara lalu menoleh ke arah Arsa. Ia tahu ini bukan saatnya berdebat. Dengan langkah cepat ia mundur dari arena. Para penabuh gamelan bangkit tertatih menyusul menuruti perintah Arsa walau tubuh mereka nyaris roboh. Sementara itu Arsa, Raden Suto dan roh-roh wayang penjaga mereka tetap bertahan di medan laga. Namun saat itulah Naya menyaksikan sesuatu yang membuat darahnya beku. Dari tiga arah berbeda di atas gunung, di langit dan di balik rimba, tiga kekuatan pusaka meledak bersamaan. Cahaya menyala dari busur Nararingga, Cakra Sudarsana dan tombak Danda Murti, menyerupai tiga matahari hitam yang bersiap melumat dunia. Gunung Mahameru pun bergetar, langit Jawa retak-retak. Tanah mengeluh. Bagaimana kita bisa selamat dari semua ini? Tanya salah satu penabuh gamelan dengan suara yang nyaris putus asa. Naya hanya menggeleng. Matanya menatap langit, lalu ke tanah, lalu ketiga pusaka maut itu. Air matanya menetes. Ia tahu satu pusaka saja cukup untuk membelah gunung, tapi kini tiga pusaka bertarung dalam waktu bersamaan. Suara naga Antadurga membelah langit, mengguncang sukma siapapun yang mendengarnya. Musnahkan mereka sekarang. Langit seolah terbakar oleh perintah itu. Naya jatuh berlutut. Tak ada tempat aman, tidak ada celah untuk lari. Tiga pusaka kadewataan, Cakra Bayulodra, busur Nararingga, dan tombak Danda Murti beradu di udara, menciptakan spiral energi yang nyaris meledakkan Mahameru. Namun tepat ketika ledakan besar seharusnya terjadi,
Cakram Bayu Lodra tiba-tiba menghilang, terhisap masuk ke dalam kabut tebal yang menyergap dari segala arah. Tubuh Jayawira bersimbah darah, terlempar dan jatuh tergeletak tak jauh dari tempat Naya berdiri. Tolong rawat dia. Naya menoleh dan wajahnya sontak berubah lega. Mas Jagat. Di balik kabut, Jagat muncul dengan napas teratur dan mata tajam. Ia telah memindahkan sebagian serangan pusaka naga Antadurga ke dimensi lain, menyelamatkan semua yang berada di tanah ini dari kehancuran total. Di sisi lain, sebuah anak panah menyala menyasar ke jantung Arum Braja, namun terpental keras ke langit. Mbah Jiwo berdiri di depannya. Tubuh gemetar, ia telah menghantamkan pusaka terakhir yang ia tempa dari besi Merapi langsung ke anak panah itu. Pusaka itu hancur, tapi nyawa Arum Braja selamat. Dan ketika tombak Danda Murti menghujam deras, siap membelah tubuh Arsa dan Raden Sutoh, tiba-tiba sebutir bulu hitam melesat. Ledakan dahsyat membungkus serangan itu. Dari bulu tersebut muncul sosok roh kera raksasa berwarna hitam, melawan kekuatan tombak dengan tangan kosong. Tubuh Arsa terpental, namun ia selamat. Sukma Rangkara telah menahan serangan itu hingga musnah. Maafkan aku Rangkara, aku terpaksa menggunakan satu sukmamu seperti ini. Cahaya muncul dari semak belukar dengan luka di wajah. Baru saja kembali dari pertemuannya dengan Kerta. Kalian, teriak Raden Sangkara murka melihat semua kekuatan pusaka kadewataan tertahan. Prabu Kerana yang mulai kehilangan kesabaran menggertakkan giginya. kita sudahi sekarang. Rebut kembali pusaka yang mereka curi. Naga Antadurga melayang ke atas diikuti Sangkara dan Karna. Tiga penguasa pusaka ini bersatu di langit. Tubuh mereka dilingkupi aura kadewataan, siap melancarkan serangan terakhir. Pasukan Sukma Ireng, anak-anakku, bangkitlah. Prajurit-prajuritku, berkumpullah. Tanah bergetar. Dalam hitungan detik, lembah luas itu dipenuhi ribuan entitas gaib. Roh hitam Sukma Ireng berbaris sebagai kabut maut. Ular-ular siluman raksasa merayap. Lidahnya mendesis, sisiknya seperti logam. Roh prajurit kerajaan kuno bangkit dari tanah mengenakan baju zirah zaman purba. Nyi Jambrong hanya menggeleng menyaksikan jumlah mereka yang tak masuk akal. Pertarungan gila seperti ini lagi. Kalian masih mau lawan? Tentu. Kalau enggak harus gimana? Pasrah mati. Arum Braja tertawa pendek atas ucapan Guntur. Sederhana, tapi membakar semangatnya. Tiba-tiba dari balik kabut, bangkai ular-ular siluman jatuh dari langit. Kepalanya hancur, tubuhnya tercabik. Jagat melangkah keluar dari kabut, menatap naga Antadurga tajam. Jangan kira kami takut pada pasukan kalian yang lemah itu. Dan belum selesai, seorang pria membawa nenek tua mendarat dengan gaya norak. Mana lagi? Mau 100, 200 ular siluman lagi? Kang Jawir teh nggak akan takut? Teriak Kang Jawir lantang membuat para pejuang lain tertawa dalam genting. Anak-anakku, Antadurga meraung, matanya menyala merah darah. Kita masih punya harapan. kalau begitu pertarungan ini akan semakin menyenangkan.
Prabu Kerana tersenyum liar. Makhluk yang gila peperangan itu justru semakin bersemangat. Namun di tengah kengerian itu, Arsa berjalan mendekat dengan tubuh ringkih. Mas Jagat, aku sudah tidak bisa bertahan. Di belakangnya, pusaka-pusaka perwujudan wayang miliknya menghilang satu persatu. Busur Pasopati dari tangan Arum Beraja lenyap. Begitu pula tombak Tunggul Naga dan cakram Sudarsono. Tidak masalah Arsa, kau menyelamatkan kami semua. Istirahatlah, kini giliranmu yang menonton, karena saat ini giliran mereka. Kabut pekat merayap dari dalam tanah. Tapi ini bukan kabut biasa, ini adalah pembuka tabir antara dua alam. Kami kembali. Suara dari dalam kabut terdengar, suara yang sangat dikenali oleh Naya dan yang lainnya. Di sana Danan muncul bersama Dirga dan Pale. Tubuh mereka bersinar kekuatan leluhur. Air mata Naya mengalir haru. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba sosok cahaya mendarat dari hutan dengan lompatan tak masuk akal. Aura tiga roh kera menyatu dalam dirinya. Aku belum terlambat kan? Belum Mas Cahyo, kami baru saja akan mulai, jawab Guntur yang semakin bersemangat melihat idolanya itu. Dentang cawan emas terdengar. Kabut putih memunculkan sosok pria berambut panjang memakai topeng bujang ganong. Di belakangnya Sukma Bliwaja melayang tenang. Tegar, Bliwaja. Danan tersenyum penuh percaya. Jagat kini berdiri di tengah, memegang sebuah jimat kuningan. Ia membacakan sebuah mantra hingga jimat itu bersinar dan retak. Ini hal terakhir yang bisa kulakukan di pertempuran ini untuk kalian. Badai kabut menyapu Mahameru. Dalam sekejap dunia berubah. Langit tetap gelap. Mahameru masih terlihat. Tapi semuanya kini berada di alam gaib. Medan pertempuran kini bebas dari batas dunia fana. Mengamuklah sepuas kalian di sini. Danan, Cahyo, Tegar, mengamuklah. Raden Sangkara, Naga Antadurga dan Prabu Kerana menatap jagat penuh murka. Manusia itu berani mengurung para kadewataan di alam mereka sendiri. Manusia kurang ajar. Prabu Kerana melesatkan anak panah langsung ke dada jagat. Namun panah itu tidak menembus. Sebuah kendi besar muncul menutupi tubuh jagat tepat waktu. Suara tawa berat dan aneh menggetarkan tanah. Langit menggulung kelabu. Butuh kendil. Mata Naya berbinar melihat sosok raksasa penjaga bukit batu yang muncul dari balik kabut. Tubuhnya besar menjulang, matanya merah membara, dan suara langkahnya mengguncang bumi. Naya, bawa mereka yang sudah tidak sanggup bertarung. Pergilah bersama Buto Kendil, lindungi mereka. Baik, Mas. Naya langsung bergerak cepat menghampiri Arsa, Raden Suto, dan beberapa pejuang lain yang sudah tak sadarkan diri. Buto Kendil membungkuk, mengulurkan tangan raksasanya, membawa mereka semua naik ke pundaknya yang luas seperti hamparan tebing. Kau pikir kami akan membiarkan itu? Raden Sangkara meraung. Dari belakangnya asap hitam menyembur berubah menjadi sosok-sosok menyeramkan. Pasukan Sukma Ireng, ratusan makhluk gaib haus darah, siap menyergap dari segala arah. Namun, tunggu! Suara Pale terdengar tenang, menantang. Ia berdiri di atas sebuah batu datar,
mengangkat batu danda murti tinggi-tinggi. Ini yang kalian cari bukan? Suaranya bergema menembus kegaduhan. Di sisi lain Mbah Jiwo muncul menggenggam sepotong cakram Bayu Lodra yang tampak seperti batu tua retak, namun berdenyut lembut seperti jantung hidup. Jiwa cakram ini terikat di sini. Kusimpan, kusiksa dan aku segel. Danan melangkah ke depan. Mata tajamnya menatap langsung ke arah Prabu Krana. Tangan kanannya memegang keris Raga Sukma. Gagangnya berdenyut seperti menahan jeritan dalam pusaka jiwa. Dan inilah Sukma Busur Nararingga. Semuanya ada di sini. Ketiga penguasa kadewataan itu, Raden Sangkara, Naga Antadurga, dan Prabu Krana kini terdiam. Tatapan mereka panas, serakah haus akan kekuatan yang selama ini tercerai. Bagus, kembalikan benda itu, tak pantas dimiliki oleh makhluk lemah. Raden Sangkara menghampiri Pale. Namun senyuman mereka berubah saat Pale menutup matanya dan membacakan sebuah ajian. Batu danda murti dibanting ke tanah dengan kekuatan luar biasa. Di saat yang sama keris Sukma Geni ditancapkan dalam-dalam, meledakkan cahaya merah ke langit, menyayat udara seperti petir menyobek langit malam. Tidak! Kau gila, apa yang kau lakukan? Naga Antadurga meraung, tubuhnya berubah sebagian menjadi naga gaib bersisik perak. Mengakhiri keserakahan kalian. Bajiwo mengangkat pecahan cakram di tangannya lalu menghentakkan palu gaibnya. Pecahan Sukma itu hancur menjadi debu bercahaya, menguap ke langit menyatu dengan napas alam. Bangsat! Teriak Naga Antadurga, marahnya meledak. Prabu Krana mencoba menghentikan Danan. Jangan. Namun Danan sudah memejamkan mata, membisikkan mantra terakhir. Keris Raga Sukma mengkilap, lalu tertancap dalam memecah segel terakhir. Semburan energi suci dan liar meluap dari bumi, menerbangkan Prabu Krana beberapa meter ke belakang. Dengan ini pusaka-pusaka itu tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaannya lagi. Kalian makhluk bodoh, jangan pikir kami akan pergi dengan tangan kosong setelah membunuh kalian. Kami pastikan jemaat kalian akan musnah karena perbuatan kalian. Saya melangkah ke hadapan mereka. Berisik! Kalau cuma mau bacot, minggir aja ke warung kopi. Saat itu di belakang Cahaya sudah berdiri 3 roh kera raksasa pelindung alas Wana Marta. Cahaya berbisik dan mengucapkan sebuah kata yang memanggil kekuatan yang begitu besar. Menyatulah Wana Tunggal, pusaka Raga Sukma. Ketiga roh berdiri dari kejauhan. Sang Raja, Sang Pati, dan Sang Pendekar. Mereka memandang dari jauh memastikan akhir dari peperangan ini. Bahkan keturunan Empu Randu ada di sini. Peperangan ini ternyata sudah ditakdirkan sejak zaman kita. Bocah asu itu bisa-bisanya menemukan wujud pusaka itu. Umpat Eyang Widarba, walaupun dalam umpatannya itu tersirat rasa bangga yang tidak ingin ia perlihatkan. Semoga kita bisa menyaksikan akhir pertempuran ini sebelum kita menghilang. Ketika sosok itu meredup, tugasnya sudah selesai. Namun mereka masih mengawasi dari kejauhan. 3 pusaka melayang di hadapan Mbah Jiwo.
Danan menceritakan penglihatan dirinya dan memberikan ketiga mantra pengikat 3 pusaka sukma pada Mbah Jiwo. Melihat keris raga sukma, dasa sukma, dan sukma geni berada dalam kondisi terkuatnya, Mbah Jiwo tidak membuang waktu. Serahkan padaku. Danan mengangguk. Ia berjalan beberapa langkah dan memegang dadanya. Nyi. Danan memanggil sosok yang berdiam di dirinya. Aku selalu ada di sini, Danan. Kekuatanku sudah pulih sepenuhnya. Aku siap kapanpun kau butuhkan. Danan mengangguk. Dengan keris raga sukma di tangannya, Danan memisahkan sukmanya dari raganya. Ia telah siap membacakan mantra yang diwariskan oleh leluhurnya. Nyi, wujud manunggaling sukma. Seketika Nyi Sendang Rangu muncul dari sukma Danan dan mengangguk. Selendang Nyi Sendang Rangu membalut leher Danan. Hujan semakin deras dan mereka berdua melayang berdampingan menari di antara hujan. Jagat lelembut mboten duwe wujud. Kula nimbali surga loka surga kayangan. Ketum mulai sampun nampani teko aso teko sedanten. Suara petir menyambar menyambut kekuatan besar yang hadir. Nyi Sendang Rangu pun ikut membacakan bait akhir mantra leluhur Sambara itu. Sambung kerong alam kasebut rina wengi dadi siji. Raga lan jiwa iso nyawiji. Danan menggenggam erat selendang Nyi Sendang Rangu. Angin tiba-tiba berdesir tajam. Langit berpendar cahaya ungu kehijauan. Dan dalam sekejap sosok Nyi Sendang Rangu menyatu ke dalam tubuh Danan yang kini perlahan melayang di udara. Suara gamelan gaib samar terdengar. Di telinganya muncul sumping emas yang sama seperti milik Nyi Sendang Rangu. Di lehernya terkalung liontin batu giok yang membungkus inti kekuatan selendang keramat itu. Raungan dahsyat mengguncang tanah. Di sisi lain, Cahyo berdiri di antara gelombang bayangan hitam. Ketiga roh kera raksasa pelindung alas Wana Martem menyatu dengan tubuhnya. Simbol-simbol aksara Honocoroko muncul menyala di tubuh Cahyo. Sementara bulu-bulu kera halus menyelimuti lengannya. Cahyo tidak hanya menjadi pelindung, ia kini adalah perwujudan kekuatan Rangkara, sang bayangan penebas kegelapan. Kayaknya sekarang aku nggak kalah keren dari kamu, Nan. Ejek Cahyo sambil tersenyum miring, matanya berpendar tajam. Danan menoleh menyeringai. Oh iya, aku belum selesai. Tiba-tiba di belakang mereka energi sakral membuncah. Mbah Jiwo berdiri tegap membaca ajian pengikat sukma pusaka. Dari tangannya 3 pusaka menyatu membentuk sebuah keris besar berhiaskan ukiran naga membelit sepanjang bilahnya. Tidak mungkin. Itu Naga Anta Durga membelalak. Danan melayang menghampiri keris tersebut, menggenggam penuh keyakinan. Cahaya naga berputar mengelilinginya. Pulau ini tidak akan musnah oleh kekuatan jahat. Ada naga penjaga samudera yang mengelilinginya. Kini kekuatan itu bangkit melalui keris naga sukma. Suara Danan bergema menyatu dengan aura naga penjaga tanah Jawa. inilah wujud sejati dari ketiga pusaka sukma. Pusaka pemusnah dewa-dewa palsu seperti kau. Keris naga sukma. Di sisi lain, Cahyo tak membuang waktu. Ia menghilang dalam bayangan dan seketika muncul di belakang Sukmo Irang. Tangan kanan Raden Sangkara.
Sukma itu lenyap dalam gigitan brutal bayangan kera raksasa. Nyi Sirep menatap ke atas menyaksikan roh itu melolong sebelum musnah disobek oleh taring cahaya. Seketika pasukan Sukma Ireng pun musnah. Kurang ajar. Raden Sangkara mengamuk. Ia menancapkan tombak Danda Murti ke tanah, membelah bumi, tapi cahaya sudah lenyap lagi. Sementara itu, cahaya naga mengelilingi Danan yang kini mengarah ke Antadurga. Ini akhir hidupmu, Antadurga. Antadurga memanggil pasukan ular-ular raksasa, anak-anaknya, namun saat mereka bergerak mendadak tubuh mereka membatu. Antadurga tak mengerti. Dari kejauhan Kang Jawir berdiri sambil membaca mantra. Mantranya menyatu dengan kekuatannya Nyai Runtak. Kang Jawir udah bilang ular-ular itu urusan Kang Jawir. Pasukan Prabu Kerana bisa kami hadapi, saut Guntur lantang. Ia, Nyai Jambrong, Arum Braja dan Mbah Jiwo melebur bersama prajurit tanpa raga, membentuk formasi sakral untuk menghadapi prajurit-prajurit tanpa tubuh itu. Ketahuilah, bahkan kekuatan Antaboga pun tidak akan bisa menundukkanku. Kalau begitu, mengapa kau cemas dengan kekuatan ini? Danan menerjang dengan keris naga Sukma, namun tiba-tiba dunia di sekelilingnya berubah. Tanah lenyap, langit terbakar. Cakram Bayu Lodra menghantam dari sisi kiri Danan. Ia menahannya. Sial, di mana ini? Selamat datang di dimensi Bayu Lodra. Suara Antadurga menggema diikuti semburan api neraka dari bawah. Tempat di mana Sukma manusia lemah akan membusuk selamanya. Bagiku ini cuma jalan pintas menuju kehancuranmu. Ia membeku sejenak saat melihat kolam api di bawahnya. Manusia-manusia hangus, kulit terbakar, memekik kesakitan. Lepaskan mereka, ular busuk! Nikmatilah pemandangan itu. Teman-temanmu akan segera menyusul. Tiba-tiba keris naga Sukma berpendar keemasan. Danan menggenggamnya erat dan membaca mantra. Ia menebas udara. Dimensi terkoyak, celah cahaya muncul. Danan melesat keluar dari neraka Bayu Lodra, langsung menerjang Antadurga. Darah muncrat dari tubuh naga itu. Antadurga terhuyung. Tidak mungkin kau bisa keluar. Keris naga Sukma menebas segalanya, bahkan celah dimensi. Sekarang matilah. Pertarungan meledak. Cakram Bayu Lodra dan keris naga Sukma beradu. Dimensi terbelah, langit berubah warna, dan dunia seolah goyah menyaksikan keduanya saling menghancurkan. Sementara itu, Prabu Kerana bersiap bergabung dalam pertempuran. Namun sebelum ia melangkah, sosok tegar berdiri tenang di hadapannya. Tangan dilipat di belakang punggung. Maaf, aku lawanmu. Manusia lemah sepertimu punya apa kau? Roh sakti, pusaka. Tidak ada. Tapi aku punya satu. Merestu semesta. Tiba-tiba aksara kuno membara di tubuh Prabu Kerana. Ia terkejut, mencoba menyentuhnya, tangannya terbakar. Apa ini? Sejak kapan? Sejak kau menyombongkan diri dan meremehkan manusia.
Tegar lalu menghilang, berlari mengitari kerana bersembunyi di balik bayang-bayang pepohonan. Jangan lari, tikus busuk! Prabu Kerana marah. Ia menarik busur Nararingga, tapi tidak ada anak panah. Apa? Mantraku menyegel busurmu. Brengsek! Prabu Kerana mengamuk. Ia menghantamkan tangan raksasanya ke tanah. Tegar terpental, darah muncrat dari mulutnya, tubuhnya terbanting keras ke batu. Tegar! Sebelum pukulan kedua meluncur, Sukma Bliwaja berubah menjadi bola api menyala. Ia menghantam tangan Prabu Kerana hingga terbakar hebat. Roh kurang ajar! Teriak Prabu Kerana saat pukulannya hanya menghantam udara. Matanya merah membara penuh amarah. Sial, seandainya tubuhku masih ada. Gerutu Bliwaja yang hanya berupa roh, kesaktiannya tidak bisa ia pancarkan penuh. Tegar berusaha bangkit, napasnya tersengal. Dadanya terasa remuk, tapi tekadnya tak hancur. Ia kembali berlari. Darah menetes di setiap langkahnya. Prabu Kerana bersiap menghantam tanah dengan kakinya untuk menciptakan gelombang mematikan. Tapi tiba-tiba ia berhenti, matanya menatap ke bawah. Apa ini? Seketika ia menyadari aksara kuno menyala di tanah tempatnya berdiri. Manusia keparat, kau menjebakku! Ia mundur panik, melompat menjauh tepat sebelum jebakan mantra itu mengurungnya. Tegar mengejar, tapi anak panah menyala merah melesat dari udara, menggores wajah Tegar, membakar sebagian bahunya. Kekuatan Nararingga kembali. Gumam Bliwaja, matanya membelalak meski tubuh Tegar terlindungi mantra yang ia ajarkan. Kekuatan anak panah itu terlalu dahsyat. Hancurlah setelah kau giliran dua manusia sombong itu. Prabu Kerana melepaskan hujan anak panah api membakar angin. Tegar mendongak dengan gerakan secepat kilat. Kakinya menyala oleh ukiran aksara kuno yang melesat ke udara. Menghindari satu panah, dua, tiga, namun sebuah pukulan dari atas, Prabu Kerana meloncat tinggi dan menghantam tubuh Tegar dari udara. Tubuh Tegar terpental membentur tanah keras. Topengnya pecah, darah muncrat dari mulutnya. Tegar! Namun sebelum ia mencapai Tegar, Prabu Kerana sudah berjalan mendekat. Bayangannya menelan cahaya. Bliwaja berdiri menghadang. Hadapi aku. Pasti tak akan lama. Tegar terbatuk, ia bangkit pelan, tubuhnya gemetar. Bli, minggir, pertarungan ini sudah kita menangkan. Kau menangkan. Kau beruntung. Halusinasi membuat kematianmu terasa indah. Di sisi lain, pertarungan Danan dan Antadurga mencapai batas. Napas Danan terputus-putus. Tubuhnya luka parah, tapi sorot matanya tak gentar. Sudah saatnya kau musnah, Antadurga. Yang hampir mati itu kau, Danan. Benar, tapi kau lupa satu hal. Keris ini telah menyerap kekuatan seluruh elemen bumi. Lihatlah bilanya kini menjulang menyentuh langit. Cahaya keemasan menyelimuti keris itu, awan berputar, langit bersuara. Sementara itu, Cahyo berselimut aura bayangan, memegang rambut panjang Nyi Sirep yang sudah lunglai. Tubuh wanita gaib itu tercabik brutal. Bagaimana mungkin mantra Nyi Sirep tidak berpengaruh? Cahyo berdiri di tengah kobaran api, tubuhnya menjadi siluet bayangan raksasa.
Mantra sekuat apapun tidak akan menembus kekuatan Wana Tunggal. Kekuatan pelindung alas Wana Marta tak sebanding denganmu. Tombak Danda Murti menebas angin, membelah pepohonan. Tombak menancap, api mengamuk di sekeliling mereka. Kau gila? Kau mau membakar gunung ini? Kalau perlu akan kuhancurkan semua. Aku dewa, aku berhak. Padahal kau juga manusia. Kau bermain-main sebagai dewa palsu. Cahaya mengerahkan kekuatannya diam-diam di antara kobaran api. Tiba-tiba bayangan raksasa kera terlihat mengelilingi Sangkara. Apa ini? Bayangan. Suara rintihan, jeritan, suara makhluk dibakar dan dicincang menggema dari segala penjuru. Selamat datang di kenangan paling kelam alas Wana Marta. Raden Sangkara mencari keberadaan Cahyo, namun suara Cahyo berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Apa kau yang melakukannya, bocah tengik? Kutukan Wana Tunggal. Gumam Cahyo yang terdengar menusuk telinga Raden Sangkara. Tubuh Raden Sangkara membeku. Mata kirinya pecah seketika saat terlihat penglihatan satu makhluk menusuk mata makhluk lainnya. Dan luka itu terjadi juga di dirinya. Hentikan! Kutukan itu belum selesai. Namun rasa sakit yang pernah tercipta di Wana Marta kini bersatu dan menimpa tubuh Sangkara. Darah muncrat dari setiap pori-pori tubuhnya hingga akhirnya tubuh itu ambruk tak bernyawa. Di langit keris naga sukma bersinar membelah cakrawala. Antadurga pucat, ia mencoba membelah dimensi dan kabur. Namun selendangnya sedang rangu menjerat tubuhnya. Kau pikir bisa lari setelah semua yang kau lakukan? Lepaskan aku hanya ingin kembali ke zamanku. Terlambat. Bahkan Kanyang pun tahu caranya bertanggung jawab. Tapi kau hanya seekor ular pengecut. Antadurga menggeliat berusaha untuk kabur. Tapi saat tahu tidak ada kesempatan untuk pergi, ia balik menyerang dengan cakram Bayu Lodra. Ia menyerang Dana dari segala arah membabi buta. Dalam wujud manunggal sukma pun Danan kesulitan menghindari serangan pusaka sakti itu. Tubuh Danan pun dipenuhi luka. Maka matilah, teriak Antadurga di puncak amarahnya. Wujud utama cakram Bayu Lodra terselimuti aura hitam pekat, melesat deras ke arah Danan seperti bayangan maut. Namun Danan tak gentar. Ia mengabaikan luka-luka di tubuhnya. Dan dengan teriakan penuh tenaga terakhir, ia mengayunkan keris naga sukma. Cakram Bayu Lodra terbelah dua, pecah berkeping-keping dalam ledakan cahaya. Tebasan keris itu juga menghantam tubuh Antadurga di belakangnya. Tidak mungkin kekuatan dewa bisa dikalahkan. Tidak, aku tidak bisa mati. Jeritnya saat tubuhnya mulai menguap dari dada hingga ke ekornya. Namun kekuatan keris naga sukma bukan sembarang kesaktian. Pusaka kuno itu tidak hanya membunuh, ia memusnahkan jiwa dan sukma. Mengapa aku bisa melihat lautan api, jeritan dan kesakitan? Itulah neraka, tempat kau akan tinggal selamanya. Tidak, neraka hanya untuk manusia. Aku dewa, tempat itu bukan untukku. Teriaknya, namun suaranya segera memudar, lenyap bersama tubuh dan jiwanya yang musnah di udara. Di sisi lain,
Tegar tersenyum kecil melihat Prabu Kerana masih berdiri penuh kesombongan. Halusinasi ya? Kalau kau bisa melihat ini, apakah itu juga halusinasi? Tanah di sekitar Prabu Kerana menyala. Aksara kuno dan simbol-simbol ritual membentuk lingkaran besar. Ini perangkap. Kau pikir aku bisa kau pukul begitu saja? Luka yang kau berikan padaku itu bagian dari syarat ritual ini. Aku hanya perlu darahku menyentuh tanah saat kau menyerang, agar kau tak sadar aku mempersiapkan ritual ini. Manusia sialan. Prabu Kerana bersiap menyerang lagi, tapi tubuhnya bergetar hebat. Ia terjatuh berlutut lalu mulutnya memuntahkan darah hitam yang terus mengalir. Apa yang kau lakukan? Sakit. Hentikan. Loh, kenapa? Syarat dari ritual karma ini adalah aku dan lawanku mendapatkan ganjaran yang sama. Aku saja bisa tahan. Tegar menunjukkan beberapa memar di tubuhnya. Ia duduk dengan santai di depan Prabu Kerana yang semakin kesakitan tak berdaya. Ritual ini hanya mengembalikan semua rasa sakit yang kau lakukan pada orang lain. Robli wajah melayang di atas Prabu Kerana. Hal baiknya, jika kau mampu menahannya, maka dosa dari rasa sakit itu terampuni. Tapi jika dosamu itu lebih banyak dari nyawamu, kau harus membayar sisanya di alam penyiksaan. Hentikan. Sakit. Aku raja para raksasa. Ini penghinaan. Raja? Kalau gitu, aku jadi raja para kuli panggul. Ada kopi semua beres. Prabu Kerana meringkuk, tak mampu menahan rasa sakitnya. Saat itu ia teringat bahwa ia pernah menyiksa lawannya dengan memotong-motong tubuhnya. Dan saat itu rasa sakit yang sama terasa di tubuhnya. Tidak, aku tidak akan mati. Danan dan cahaya yang kini kembali ke wujud manusia mendekat. Ilmu yang mengerikan. Amit-amit, jangan sampai dia pakai ilmu itu ke kita, Nan. Dulu aku kebanyakan mukulin orang. Prabu Kerana menatap keduanya, matanya melebar. Itu tatapannya menembus daging, langsung membaca sukma Danan dan Cahyo. Mancing Marcopodo, pusaka Ratu Ular. Bagaimana pusaka itu bisa ada pada kalian? Danan dan Cahyo saling pandang. Wajah mereka tegang, mereka tak menyangka Prabu Kerana bisa melihat pusaka-pusaka danya yang tersembunyi dalam tubuh mereka. Inilah balas dendamku. Sebuah cahaya hitam melesat dari tubuh Prabu Kerana ke langit menembus awan. Sekarang semua makhluk yang mengincar pusaka itu akan memburu kalian. Mereka yang akan membalaskan dendamku. Tubuh raksasa itu terbelah jadi beberapa bagian. Karmanya menyempurnakan akhir hidupnya. Ia mati seperti cara ia membunuh orang-orang tak berdosa. Ranu Kumbolo, senja menjelang malam. Gerimis tipis masih menetes, seolah membasuh segala luka yang ditinggalkan peperangan. Di tepi danau, Bosar duduk bersandar di tandunya. Rambutnya dibiarkan tergerai oleh angin, menatap jauh ke arah danau yang sunyi. Di depannya tertancap dua pusaka kedewataan,
tombak Danda Murti dan busur Nararingga yang masih memancarkan aura kekuatan, namun tampak kesepian tak bertuan. Tombak Danda Murti, busur Nararingga. Apa yang harus kita lakukan dengan dua pusaka ini, Jiwo? Mbak Jiwo menatap tajam ke ujung mata tombak, seolah mencoba membaca masa depan dari bayangannya. Kalau bisa dihancurkan seperti Danan menghancurkan Cakram Bayulodra, tapi kekuatan seperti itu tidak bisa diulang begitu saja. Pusaka semacam ini tidak pantas berada di alam manusia. Aku setuju. Hening beberapa saat, hanya suara rintik dan desir angin. Lalu langkah kaki mendekat. Arum Braja dan Jayawira muncul dari balik kabut tipis. Saya ditugaskan Raja Indrajaya. Tombak Danda Murti harus disegel. Kerajaan kami memiliki cara untuk menguncinya di balik waktu. Busur Nararingga terbuat dari tulang titisan Sang Dasamuka. Jika dikembalikan ke jasadnya di zaman kami, kekuatannya bisa hilang selamanya. Mbok Sar dan Mbah Jiwo saling pandang. Kepercayaan itu mahal, meski tahu keduanya sekutu, keraguan tidak bisa dihindari. Saat itu Danan muncul, tubuhnya masih tampak kelelahan namun matanya tenang. Berikan saja, Mbok. Kekuatan pusaka itu sudah terbagi, tidak lagi utuh. Ya Mbak Jiwo, lebih aman kalau pusaka-pusaka ini jauh dari zaman kita. Apalagi kalau sampai jatuh ke tangan yang salah. Mbah Jiwo mengangguk perlahan. Ia setuju dengan pernyataan mereka berdua. Namun saat itu Mbah Jiwo lebih bingung dengan keberadaan sosok pria bertopeng bujang ganong yang mengelus-elus dua pusaka itu. Itu? Apa itu? Maksudnya ngapain ngelus-ngelus pusaka itu? Pusakanya keren, Bah. Tapi di kampungku paling dipakai buat jemur baju. Jemur baju mbahmu? Enggak, Mas Cahyo, mbak saya udah nggak ada. Innalillahi, nggak gitu maksudnya. Cahyo langsung nyabet sarung ke kepala Tegar yang malah cekikikan sambil menghindar. Danan pun tidak menahan tawa. Di antara lelucon itu hadir kelegaan. Tawa yang dulu sulit ditemukan kini terasa hangat dan tulus. Tegar lalu kembali menatap pusaka, kali ini lebih serius. Biar lebih aman aku bisa pasang mantra segel. Nggak menyegel penuh, tapi cukup buat ngurangin pamornya, supaya nggak diincar makhluk-makhluk iseng lagi. Mbok Sar mengangguk, yang lain juga setuju. Mengetahui mereka punya seorang ahli mantra adalah bakat yang tak disangka. Tegar melepaskan topengnya. Wajahnya kini tampak lebih dewasa. Mata yang biasanya jenaka kini menatap dalam ke arah pusaka. Tapi mantra ini butuh bayaran. Jangan bilang tumbal. Enggak. Tapi bayarannya cukup mahal. Satu pusaka 35.000. Apa? 35.000 buat segel mantra pusaka kedewatan. Loh, saya diskon itu. Soalnya sekalian 2. Mbah Jiwo tersenyum kecil memandangi mereka semua. Anak-anak muda yang penuh luka namun masih bisa tertawa. Dan di tengah gerimis yang perlahan terhenti, di bawah langit senja yang mereka, mereka duduk bersama. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi dendam, hanya danau yang sunyi dan hati-hati yang mulai pulih.
Sekian. Dan terima kasih buat Dioseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.